Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arendi Sandra Mamola dari Universitas Telkom, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas sorry, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arendi Sandra Mamola dari Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang produk life cycle dan target costing dalam artikel. Artikel yang berjudul Analisis Penerapan Target Costing, Pengendalian Biaya Produksi Drone PT Famindo Inovasi Teknologi dan juga Remanufacturing of Short Life Cycle Products. Untuk artikel yang pertama adalah analisis penerapan target costing pengendalian biaya produksi drone di PT Pamindo Inovasi Teknologi, yang mana ini diterbitkan di jurnal Jurismata. Penulisnya adalah Melanie Purnama, Zeze Zakaria Hamzah, Heru Satria Rukmana, dan Tiara Pratiwi. Latar belakang penulisan ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi drone. Di Indonesia, perkembangan teknologi drone masih tergolong lambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan teknologi dan edukasi mengenai penggunaan drone, baik dari produsen maupun dari developer. Akibatnya, banyak konsumen yang lebih pilih drone dari luar negeri dibanding yang dari dalam negeri, karena dianggap lebih berkualitas. Lalu yang kedua adalah tantangan biaya produksi. PT Famindo Inovasi Teknologi sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi drone menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya produksi. Biayanya yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk di pasar, sehingga penting bagi perusahaan untuk menerapkan metode yang efektif dalam pengendalian biaya. Lalu pentingnya target costing. Target costing adalah metode yang digunakan untuk menentukan biaya maksimum yang dapat dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk agar tetap mendapatkan margin keuntungan yang diinginkan. Metode ini sangat relevan bagi PT FIT karena dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya produktif secara lebih efektif sehingga dapat mencapai target keuntungan yang diharapkan. Tujuannya artikel ini adalah menganalisis dan membandingkan perhitungan biaya produksi drone menggunakan target costing dengan tradisional costing, sehingga nanti diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi PT FIT untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran biaya produksi dan non-produksi serta mencapai efisiensi yang lebih baik. Untuk hasil kesimpulan dan saran dari artikel ini, yaitu dengan penerapan metode target costing menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencapai margin laba yang lebih tinggi, yaitu 31,53% pada tahun 2020 dan 38,9% pada 2021. Jadi target costing ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan laba. Dampaknya adalah penerapan metode target costing ini memberikan laba usaha yang meningkat dengan hasil yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencapai target keuntungan di atas yang diinginkan. Untuk kesimpulannya, metode target costing lebih sesuai untuk pengendalian biaya di PT Farmindo Inovasi Teknologi ini dibandingkan dengan tradisional costing. Hal ini karena target costing memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan biaya dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai ke target keuntungan yang diinginkan. Untuk peningkatan laba dengan target costing juga, perusahaan dapat meningkatkan laba secara signifikan, yang merupakan tujuan utama dari pengendalian biaya produksi. Untuk rekomendasi biaya pengawasan, yaitu perusahaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran biaya produksi dan non-produksi agar pengeluaran menjadi lebih efisien. Saran dari artikel ini yaitu untuk PT Famindo Inovasi Teknologi secara konsisten menerapkan metode ini dalam proses produksi untuk mencapai efisiensi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Perusahaan juga perlu untuk memberikan pelatihan atau edukasi kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian biaya dan penerapan metode target costing agar semua bisa memahami
dan berkontribusi dalam mencapai target yang ditetapkan. Untuk artikel yang kedua adalah Remanufacturing of Short Life Cycle Products, yang mana ini diterbitkan di Journal Operation and Supply Chain Management, yang ditulis oleh Susan Gunn, Inyoman Pujawan, dan Suparno. Latar belakang penulisan ini yaitu dalam beberapa tahun ini terakhir, inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan produk yang dan dengan siklus hidup yang lebih pendek. Produk kayak seperti elektronik seringkali menjadi usang dalam waktu singkat karena kemajuan teknologi yang cepat gitu dan perubahan preferensi konsumen. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah, masyarakat, dan industri terkait dengan isu keberlanjutan. Untuk yang kedua adalah tantangan limbah elektronik. Dengan meningkatnya jumlah limbah elektronik, maka tidak hanya menciptakan tantangan dalam pengolahan limbah, tetapi juga mengakibatkan pemborosan sumber daya alam. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari produk-produk ini. Lalu muncullah remanufaktur sebagai solusi, yang mana adalah proses yang mengubah produk yang tidak berfungsi atau telah digunakan kembali menjadi seperti baru. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga hemat energi dan mengurangi penggunaan bahan baku baru. Meskipun banyak artikel-artikel yang membahas remanufaktur pada produk yang tahan lama, penelitian ini berfokus pada potensi remanufaktur produk dengan siklus hidup yang pendek. Untuk tujuannya, menyelidiki potensi remanufaktur produk dengan siklus hidup pendek ini mencakup pengembangan model keputusan untuk remanufaktur dan survei tentang potensi pasar untuk produk remanufaktur seperti ponsel dengan memahami aspek-aspek wawasan yang lebih baik tentang kelayakan ekonomi dan strategi remanufaktur yang dapat diterapkan pada produk dengan dengan siklus hidup pendek. Untuk penelitiannya, hasilnya adalah menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk remanufaktur, terutama ponsel, dengan 95% peserta bersedia membeli jika harganya 40% lebih rendah dari produk baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa remanufaktur juga dapat diterapkan secara efektif pada produk dengan siklus hidup pendek, tidak hanya yang siklus hidupnya panjang. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang cukup signifikan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat produk remanufaktur, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Sarannya itu juga pemasaran menekankan untuk kampanye ini sebagai kampanye untuk menekankan nilai keberlanjutan produk remanufaktur dapat membantu peningkatan juga dalam permintaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.